Nggak ada emang kayak masalah guru minum. Aduh, saya tuh sama istri saya udah kayak ini bu, bercanda. Kayak suami istri sendiri ya. Iya kayak suami sendiri. Iya, yang lain nggak kebagian. Istri saya itu kalau ngomong itu asik gitu. Mas, saya akan menyanyi hanya untuk Mas saja. Subhanallah. Itu kan orang dengar, oh, masya Allah istri yang soleh. Persoalannya bukan mau untuk saya sendiri, saya yang dengerin pusing. Pak Ustadz, Hai. kan ini di Garut ada yang pernah berobat ke Pak Ustadz. Nah, udah nenek-nenek lah kayaknya. Nah dia itu kan ngeluh kayaknya, katanya sekarang itu tetap merasakan banyak sakit. Dia minta saran, apa boleh nggak katanya saya datang lagi ke kiai lain yang dulu dia nyaman atau gimana? Boleh, Boleh aja. boleh. Ah, tapi boleh kayak Kan gitu. saya, loh, kan beliau kan mau bertanya. Jadi kalau saya tidak boleh ngomong tidak, begitu. Kecuali beliau akan tanya, bagaimana dengan iman saya? Nah itu baru saya jelasin. Tapi kalau mau berobat silahkan, mau ke dokter silahkan, mau ke dukun silahkan. Karena memang kalau saya orangnya nyantai. Satu, kalau Mbak Gita tadi lihat begitu, berarti ini si Mbak tadi itu paham betul dia. Dia paham sebenarnya apa yang dia lakukan, dia lihat acara ini ngerti. Oh benar. Tapi kalau orang lain belum tentu sama seperti dia. Orang lain itu di otaknya pengennya hanya sembuh. Padahal orang mau sembuh khusus di perut. Ini saya kasih gambaran. Perut itu berhubungan dengan persoalan di dalam keluarga. Kalau si nenek itu masih jengkelan terus di dalam keluarga, iya yang kemarin itu mau saya kasih berikan kesembuhan di depan saya, alhamdulillah enak, kemudian dia pulang dia gini, kemudian dia ngamal-ngamalin, kan dia tahu. Emang tahu dia ngamal-ngamalin? Kan nggak tahu juga. Jangan begini, dia dengar ini, baca lagi dengan. Lah kalau itu sakit lagi ya saya senyum-senyum. Saya nggak, yang begitu itu nggak terlalu saya pikirin. Kenapa? Itu pilihan. Sama seperti seorang muslim, dia murtad, itu pilihan dia. Seorang non muslim, dia masuk Islam, itu pilihan. Saya nggak terlalu empati di situ. Kenapa? Loh saya sendiri itu masih nggak karu-karuan kok untuk sujud kepada Allah Ta'ala, itu nggak karu-karuan. Jadi harus memberikan saran seperti apa Pak? Nah itu yang nggak tahu saya. Kan dia gimana Neng katanya sarannya gimana? Karena kalau saya sebenarnya pada waktu saya itu memberikan nasihat, itu yang terbaik untuk dia. Jangan ngamal-ngamalin, jangan main-main. Kalau jangan ngamalin dia bilang ya, kan gitu nih. Kemudian dia sana pakai baca lagi. Ya, jangan salahkan saya kalau begitu. Sama seperti kalau dia mamanya ngeglosor naik motor, dibilang sama orang tuanya, udah kalau naik motor jangan ngebut, kan begitu normal. Kalau dia naik motor lagi ngebut lagi. jatuh lagi, jangan salahin orang tua. Nah, maksud saya adalah pelajaran di siraman kolbu itu benar-benar pelajaran akhlak dan pelajaran tauhid. Jadi harus didalemin, bukan hanya ingin sembuh. Kalau hanya ingin sembuh nggak akan dapat. Saya sudah hafal, tanya Mas Bob. Jadi ininya titiknya jangan minta sembuh. Ya, jangan minta sembuh karena kita itu belajar tauhid di siraman kolbu. Semakin orang itu menjalankan tauhid dengan benar, loh itu insya Allah sembuh itu bisa detik itu dan selamanya. Ya, ukurannya bukan kesembuhan. Ukurannya bukan kesembuhan. Belajar beneran tauhid dekat dengan Allah. Yang namanya la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Jangan minta pertolongan selain kepada Allah Ta'ala, walaupun melalui air. Lalu kita itu baca sendiri, bacain di air, kemudian diminum sendiri. Gimana sih caranya? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya nggak masuk akal, karena memang nggak ada cara-cara seperti itu. Kalau doa ya langsung pada Allah Ta'ala, nggak melalui alat, nggak melalui ini. Nah inilah yang sebenarnya orang itu banyak yang belum paham, belum mau memahami. Lalu dia sakit, nih baca, diminum gimana? Coba nawarnya gimana coba? Iya. Jadi iya kan banyak tuh Pak Ustadz dan kita baca pakai ngerti ya, minum sendiri supaya ini supaya itu. Supaya ini supaya itu. Hasilnya lah kan yang Mbak tadi itu kan dia mencoba begitu semua dilakuin. Ya saya tahu sebenarnya, saya ngerti kesulitan beliau, ya ngerti gitu loh. Tetapi ayo pakai logika, pakai
dasar dalil yang jelas juga. Sebentar Pak Ustadz, saya mau nanya, kan di Garut itu kental ya, namanya kayak gitu. Kan suka, saya kan bertanya langsung ke orangnya. Misalkan supaya suami tunduk, Ya itu. supaya ini jadi begini, jadi tidak mengganggu misalkan. Terus saya kan nanya, itu kan sesuatu barang yang dia tanam misalkan, itu kan buat apa? Saya bilang gitu. Gak apa-apa katanya, itu kan bersyariat. Nah itu Pak yang Ustadz sering itu begitu. kan bersyariat, kan tetap ke Allah katanya, tapi bersyariat. Nah itu gimana? Nggak boleh, itu kan Yang kayak gitu. sebenarnya apa yang dilakukan itu kita harus lihat, itu syirik. Kalau mamanya itu tertutupi dengan kelihatan islami, ya itu syirik khafi, ya. Syirik yang tersembunyi. Orang Berarti nggak itu tahu. jin ya? Yang dia tanam tuh jin. Kalau memang dia bisa lihat, suruh lihat apa itu. Kalau dia bisa lihat, tapi kalau hanya ini Mbak, apa namanya, hanya saling apa itu namanya Ustaz, saling ngomongin dalil, dia nggak selesai. Seseorang itu bisa paham, itu ngerti betulan. Kalau itu dibaca, yang datang itu jin, itu tahu. Nah kalau hanya cuma begini, tahu nggak dia? Coba sekarang kita tanya nih, ini orang nih, ya agak air. Saya nggak nyalahkan sebenarnya. Boleh sih silakan, itu kan nafsi-nafsi ya mereka masing-masing. Saya hanya ngajak berpikir. Kalau ada sesuatu dibaca di air, kemudian kalau mamanya di air itu ditanyain, emang dibaca di air itu yang di air ada apanya kok terus diminum? Suruh nerangin ini masuk logika bisa nggak? Pasti ngomongnya hanya cuma itu air doa. Kalau air didoakan itu dia akan menceritakan molekul-molekul kata orang lain. Iya, yang katanya ada energi. Energi apa? Sekarang mamanya ditanyain energi itu apa? Orang yang sering bilang energi itu kalau ditanya energi itu apa sih? Kalau saya ringan, energi itu kalau saya ada jin di sini ada energinya itu anak buahnya dia. Iya, karena saya paham. Tapi orang lain dia nggak lihat tapi ngomong ada energi. Coba tanyain, energi itu apa yang kamu lihat? Gak bisa dia. Wah energinya besar apa coba? Bilang energi apa coba realkan, nggak bisa. Tapi kalau orang dia memang diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, dia akan tahu di antara jin itu ada kabut nih sekitar dia. Nah itu baru tuh. Nah kalau kita deket kabut itu kayaknya itu energinya muncul. Nah apa kabut itu? Jarang orang paham kabut itu apa. Ya kabut itulah anak buahnya si jin itu yang selalu ada di sekitarnya dia. Nah ini nggak pernah itu dibuka di umum. Saya membuka karena saya muslim. Saya diizinkan faham tentang itu, faham. Coba orang-orang, nggak usah yang muslim bilang tentang energi. Orang yang non muslim bilang tentang energi sama. Nah disinilah yang harus kita bedakan. Kalau memang kita itu mau memahami harus. Kalau memang nggak mau dimasukin jin, ya harus ada cara-cara. Satu, melakukan sesuatu dengan bismillah. Bismillah itu serius. Tidak cuma bismillah di mulut, tapi cara-caranya itu ada nggak aturannya di dalam sunnah atau di dalam syariat. Kalau nggak ada ya pasti yang masuk jin. Kalau saya pasti yang masuk jin. Umpamanya Rasul pakai nggak cara-cara dengan minyak? Ada, nah itu dalilnya lemah biasanya. Pakai air, ya kita lihat. Dalam Quran aja dijelaskan kalau berdoa itu langsung pada Allah Ta'ala. Masa Rasul melanggar apa yang ada dalam Quran? Enggak. Nah ini kalau saya harus berpikir real aja. Kalau mereka itu kan kamu untuk membela dirimu. Kalau saya nggak apa-apa, kamu membela dirimu nggak apa-apa. Saya hanya menerangkan keilmuan saya. Kalau kamu terangkan ilmuwan kamu boleh gitu loh. Kalau saya kan gitu, boleh nerangin ilmuwan kamu. Tapi gimana caranya nggak jelek-jelekin? Cukup kalau saya nerangin gitu. Air apa kalau dibaca-bacain itu? Kemudian airnya diminum sendiri, lu ngapain? Kan dari Allah, kok nggak langsung doa aja dari Allah? Kan sama aja, kenapa harus lewat itu? Nah ini yang sebenarnya harus kita pahami. Kalau menurut saya, kalau saya itu di siraman kolbu, di antara
ratusan yang sudah dihadirkan, 1, 2 belum sembuh, 3 belum sembuh, 10 belum sembuh, ini udah ratusan, menurut saya biasa. Kenapa? Di antara mereka pasti ada yang ngeyel. Iya. Menurut saya mah ya. Kalau Ustaz doain, kayaknya emang belum paham ini. Iya, ada yang didoain enak nih, perutnya enak, dadanya enak. Dia bilang, yang kemarin tuh Mas, yang belikatnya sakit itu, Ya. saya langsung menunjuk. Ini kalau persoalan dengan pekerjaan, biasanya beliau itu jengkel. Kalau nggak dia tentang pekerjaan ayahnya, ya suaminya. Dia langsung nyaut, kali saya Ustadz, loh kok bisa Mbak bilang gitu? Dia bilang, karena saya kerja di pabrik, tapi selama saya kerja itu, saya jengkel mulu di kerjaan itu. Nah kan kejawab. Terus saya bilang, Mbak itu namanya nggak bersyukur. Mbak kerja di pabrik itu kan atas izin Allah juga. Nah itu Mbak nggak bersyukur. Coba sekarang bersyukur, disyukuri aja apa yang dari Allah diterima. Mbak mau? Dia bilang mau, ikhlas. Saya belajar ikhlas lillahi ta'ala, hilang sakitnya. Nah kan enak. Iya Mas ya? Enak langsung seperti itu. Gimana coba Mbak Gita? Padahal saya belum, nggak doa lagi, enggak. Saya hanya cuma iya. Lah kalau si nenek-nenek itu ngamal-ngamalin lagi, baca lagi, mana saya tahu. Kalau dia balik lagi ke kiai ngobatin, silakan aja. Kenapa begitu? Lah udah biarin aja. Karena apa? Karena nasihat saya nggak didengerin. Di situ mamanya ada nih. Mamanya Nek, itu ada tumbal, sekarang itu baru proses keluar nih ke depan saya nih. Atau saya nggak tahu dia di asisten apa enggak, saya nggak tahu nih. Dia ketemu sama saya atau ketemu sama asisten. Belum cerita. Nah kalau belum cerita saya nggak tahu nih. Mamanya dikasih tahu jangan ngamal-ngamalin lagi. Biasanya begitu tetap. Tapi dikasih tahu memang nggak boleh ngamal-ngamalin lagi. Nah. Dia juga cerita itu. Nah kalau sudah begitu dia harus los. Jangan. Nah akhirnya saran tegas. itu tegas itu. Kemudian dia mulai baca surat ini untuk ini, surat lah. Nguncilah yang harusnya keluar terkunci. Lah kalau udah terkunci, sudah pasti akan keluar lagi walaupun tidak sesakit awal. Tapi pasti terkunci. Nah, itulah yang tidak difahami Tidak oleh. yakin ya. Bukan tidak yakin, nafsunya itu mengalahkan imannya. Iya. Betul. Kalau saya gitu. Jadi ngeyel ya. Ya enggak ngeyel lah. Karena lingkungannya ya lingkungan begitu. Makanya kalau momennya kalau Mbak Gita tadi lihat, kenapa itu bisa langsung sembuh? Ya tinggal dikit, iyalah udah berapa puluh tahun dia kena seperti itu. Ini hanya tinggal dikit lagi di organ kewanitaan. Normal kok. Tinggal tunggu aja beberapa hari atau minggu, tunggu aja sabar. Saya jangan ngelakonin itu lah. Jangan lakuin itu lagi. Gitu Mbak Gita. Itu rumusnya. Itu rumusnya itu. Rumusnya. Kalau momennya dia baca nih, dia baca pasti bukan lillahi ta'ala. Dia pasti baca pasti untuk duniawi. Nah kalau untuk duniawi pasti ada makhluk yang nempel mau masuk lagi nih. Nah makhluk yang mau keluar dari tubuhnya nggak jadi keluar sebagian. Nah ngunci. Nah kalau ngunci pasti loh kok tubuh saya sakit. Kalau tubuh saya sakit antara Garut dengan Jakarta panjang. Dia mikir yang deket-deket itu, tanya kok tubuh saya sakit. Nih baca lagi nih, baca lagi dia. Ya sudah. Kalau sudah gitu ngamal lagi, nambah lagi, tambah sakit. Akhirnya keyakinannya Akhirnya kelihatan goyah lagi. Nah itulah iman. Jadi nafsu bisa mengalahkan iman itu ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau pakai air ditiupin, apa yang ditiupin ke air? Jin ya. Jin kan yang masuk ke Kan mana tuh? gitu. Jadi ditanyain aja, yang ditiupin ke air apa? Jadi prosesnya ini Pak Ustadz ya? Lah kan sebenarnya kan orang itu dengan setan itu kan lebih pandai setannya. Kalau saya bodoh aja kok, yang ditiupin ke air apa ya? Gitu aja kan. Kalau saya bodoh-bodohan aja, saya nggak tahu. Walaupun saya tahu, tapi saya bilang saya nggak tahu tuh apa yang ditiupin ke air. Oh ini kan air doa. Nah kalau dukun itu, oh kan bedanya di mana? Nah, kan gitu harusnya. Tahu ilahi ta'ala juga dari mana ya gitu? Iya. Kalau lillahi ta'ala dari mana? Kan ini bacaan ini hanya untuk duniawi aja. Iya. Iya. Jelas duniawi untuk apa? Biar Lulukan, tenang, iya. Oh, biar luluh. lulukan. Kan duniawi. Iya.
Mana yang lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala itu sesuatu yang dipersembahkan hanya untuk Allah. Tidak ada selingkuhan. Iya. Tidak ada selingkuhan. Kalau Mas Bobi yang namanya cinta sama Mbak Kia, ya Mbak Kia. Bukan ada Kia KW 1, Kia KW 2. Ada. Asik. Kan gitu ceritanya. Bener. Nah, kalau cinta sama ini Kia juga kan gitu. Ini Kia nih, gitu. Yang diairin Kia. Saya niatnya Kia, sayang sama Kia. Lah kok pakai air? Air ya. Padahal Kia yang lain tuh nggak usah pakai air, Iya. kan bisa ngomong sebenarnya. Tapi Doa Kia kan hanya begini. Tapi kiai yang kedua ini akan terjadi, Ustaz. Kiamat. Sudah dibedain. Iya. Jadi sebenarnya yang namanya lillahi ta'ala itu tidak diselingkuhi. Iya. Allah. Iya, 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 iya. iya. Tidak diduakan, tidak diduakan. Iya. Jadi kalau doa cukup Doa doa itu, aja. ya Allah luluhkan hati suamiku. Nah Allah itu nanti memproses siapa yang berdoa, dilihat imannya, dilihat amal solehnya, baru nanti Allah memberikan jawaban. Ini dengan iman sekian, amal soleh sekian, ini doanya baru dikabulkan sekian. Kan begitu cara Allah itu. Menurut saya, kenapa menurut saya? Saya ngamati banyak orang kok. Iya, saya ngamatin banyak orang. Kenapa coba? Kasus di siraman kolbu banyak yang sudah diruqyah. Kenapa nggak sembuh? Kan pertanyaan ringan. Padahal dibacakan ayat suci Al-Quran. Malah-malah nih yang Nah, itu kan kita nggak ngerti kenapa dibacain kok masih di situ. Selingkuh itu. Kan harus berpikir. iya bener. Iya kan? Bukan ngotot bahwa ini yang benar, kan begitu. Iya. Bukan ngotot berpikir. Loh kok nggak hilang-hilang ya? Kan begitu harus mikirnya. Iya. Ada yang salah nggak di saya? Kan harus begitu, mikirnya itu harus begitu. Kenapa saya naik mobil itu kok nabrak terus ya? Kan gitu. Kan harus dipikir. Jadi bukan ini garis bawah ini tebal nih, karena ini orang tuh mulai pinter nyari-nyari ini Pak Ustadz, nyari-nyari pembenaran sebetulnya les ya. lewat apa yang disampaikan oleh siraman kolbu khususnya Pak Ustadz ya. Jadi bukan dititik beratkan, bukan ketika melakukan sesuatu itu niatnya lillahi ta'ala, tapi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah itu Pak Ustadz ya, bukan melalui media-media tertentu Iya, aja kan? enggak, karena doa pada Allah itu nggak melalui media. Nggak ada pihak ketiga, Nggak ada, Langsung. nggak ada selingkuhan, Ada nggak ada selingkuhan. media, emang nggak ada. Nggak, kalau dalam Quran itu tidak ada perantara. Jadi kita langsung doa Langsung aja. doa Ustaz. aja pada Allah Ta'ala. Emang kalau melakukan itu tiupin, emang napasnya mengandung apa sih? Gitu Ustadz kalau begitu ya. Iya. Nah nanti kalau ada orang Jepang nih, dia meneliti setelah dibacain ini, akhir ini begini, alah. Itu kan hanya merealisasikan aja. Kalau saya nyatanya, apa yang bisa merubah itu? Emang Allah bisa kamu pergunakan untuk menjadikan air itu berubah seperti itu? Kamu menyuruh Allah menjadikan air berubah, bisa nggak? Itu Pak Ustadz. Dia bilang, dia akan bingung. Berarti Allah itu pesuruh kamu suruh menjadikan air itu berubah. Kalau saya ganti kalimatnya seperti itu, ngerti nggak dia kira-kira? Berarti manusia yang membacakan tertentu pada air sehingga air itu berubah, berarti dia lebih hebat daripada Allah. Karena dia bisa menyuruh Allah Ta'ala. Nah kalau lebih hebat, bolehlah. Oke, kita buktikan. Nih, ini ada kasus. Kalau saya lihat umurnya, dia di bawah 45, kena kanker. Nah, Bacain itu dengan itu. Mampu nggak dia? Bacain dengan itu. Boleh pakai air segalon, segentong, seini. Bacain aja, kasih. Nah, itu harus dibuktiin. iya. Kalau memang nggak taunya itu nggak bisa, pertanyaan saya ubah lagi, berarti Allah nggak bisa ngobatin kanker atau Kanker tumor. itu. Nah, itu harus Iya. berjalan. Padahal Penelitian tuh seperti itu, jangan sepotong. Iya. Ini dari Allah. Tapi yang belakangnya enggak, lu juga seperti itu. Kita itu hidup dunia itu untuk menuju akhirat. Akhirat itu dibagi dua, surga sama neraka. Nah, Kan kemudian begitu ya. ketika orang membaca lagi ayat yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia alami untuk menyelesaikan permasalahannya, berarti dia juga menyelingkuhi dengan ayat. Ayat sebenarnya. Nah, ayat itu kan dari Allah juga lah, kenapa menyelingkuhi? Itu dia. Ya, karena kan kadang-kadang masalahnya apa ayat dibacainnya kemana? Kan gitu. Kan secara logikanya kan
artinya harus sesuai. Sebenarnya gini, kalau umpamanya Mas Bobi berantem sama Mbak Kia, Ya. Mas Bobi ingin meluluhkan Mbak Kia, kenapa harus pakai air? Boya doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, kumohon padamu agar engkau redakan emosinya Kia istriku, satu. Yang kedua, berikanlah kami saling pengertian dan harmonis. Amin, selesai. Kan gitu? Iya. Itu kan menuju ke titik yang benar. Iya. Ya kan gitu? Nah, kalau kita membaca sesuatu, wahai Kiaku sayang, Ini asik Taruh nih. di air lagi, Jangan. Ustaz. Di air. aku adalah laki-laki yang terbuang, sering dikhianati dengan wanita, sering makan bakso, sering cuci piring. Kan nggak ketemu sama ributnya dengan Iya, dia. itu benar. Kakak, ada Zoom ya? Kan betul begitu nih. Ada Zoom. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Lagi mana bisa sembuh? Ada doang. Sebentar. Kan gitu sebenarnya. Itu Jadi poinnya, Pak. saya ngomong begini ini sebenarnya intinya adalah ayat yang dibaca itu isinya doa yang sama seperti yang kita inginkan. Tidak, sebenarnya itu. Itu Iya, dulu, iya, Ustaz, ya. iya. Kalau ayat itu sama seperti yang kita inginkan, saya bilang Iya. boleh, loh, Iya, kan iya. gitu. Nyambung. Saya tidak bilang tidak boleh. Sebetulnya itu Boleh. ya, guys. Aduh. Kalau umpamanya oke, kalau ada sihir, kalau sangat nih. Iya. Kalau baca Al-Falaq Anas boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena itu doa. Lah kalau baca surat yang lain untuk agar sihir itu tidak masuk, baca apa? Surat ini. Lah cari di situ ada untuk nolak sihir enggak? Nah, kalau baca Al-Ikhlas sama Al-Falaq sama Anas, Nah, 372 kali, Ya Allah. itu udah beda makna, Ustaz. ya sudah beda makna, berarti dia mencoba membentengi. Membentengi ya. Tapi Niatnya beda lagi. kenyataan nih, bisa nggak sih kan gitu? Iya, iya. Saya tidak melihat ayat Qur'annya, Iya, iya. saya hanya cuma melihat praktisinya. Emang bisa nggak saya tidak lihat ayat, Oke. karena ayatnya sudah benar. Praktisinya bisa nggak? Kamu baca itu bisa nggak? Berapa kali? Bisa nggak? Tapi kemudian jinnya hilang, itu hilang apa ngumpet? Kan nggak tahu juga dia. Iya. Kalau dia bilang, emang kamu lihat dia hilang? Susah itu. Loh, kan nggak bisa jawab Kalau juga. dalam badan. Lah iya. Nah, emang kamu lihat hilang? Enggak, dia nggak jawab. Nah, ngumpet aja bisa. Oh, nggak bisa gitu. Oh, berarti kamu lihat. Kan gitu ada. Jadi seseorang itu harus real sebenarnya. Harus real. Jadi nggak bisa kita berangan-angan itu hilang. Nggak taunya besok kumat lagi. Muncul lagi. Katanya keluarganya masuk lagi. Bukan masuk kemarin. Itu hanya malas aja ketemu sama orang itu. Sehingga dia ngumpet. Ya, semaunya dia juga bisa. Dan dia juga nggak ngapa-ngapain. Kan gitu, nah, kebanyakan itu begitu. Dan mereka bilang bahwa ini selesai. Coba kita lihat. Ayo kita tes. Iya. 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 Itu ada tumbal tuh. Ayo silahkan tumbal selesaikan. Jadi, Kan nih, gitu. jin itu ngumpet itu bukan karena kepanasan ketika mendengar ayatnya itu, Pak Ustaz. Itu bisa jadi nggak? Ya bisa kepanasan, bisa juga enggak. Tapi juga karena ini mah panas doang, jadi keluarin ngumpet aja dah. Gitu kan gitu ya. Malas. Paling penting kan mengeluarkan itu ya Iya. sebetulnya, bukan panas-panasin kan. Iya. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Menyelesaikan sebenarnya bukan masalah benar dan salah. Iya, iya, iya. Itu loh ceritanya. Menyelesaikan. Gitu loh. Itu dia. Yang namanya darurat yang dulunya diharamkan masih bisa diperbolehkan. Betul nggak Ustaz? Iya. Babi itu haram. Iya. Tapi kalau memang tidak ada makanan lain kecuali ada babi yang di sebelah itu, masih boleh kalau itu nyawa itu bisa tertolong dengan itu. Boleh, tetapi tidak untuk menyenangkan. Tapi memang Bertahan untuk hidup. bertahan hidup. Itu masih dibolehkan, itu darurat. Namanya darurat itu ya begitu. Dan dasarnya juga tidak boleh dibawa juga gitu. Udah makan di situ aja. Jadi yang sampai misalnya di tengah gurun pasir yang tandus nih, kan gitu kan. Di gurun pasir yang tandus kelaparan, nggak ada makanan, cuma ada itu gitu. Barang yang haram ya udah makan cuma di situ Cuma di aja. situ aja. Jadi jangan sampai ini mau dibawa di rumah. Continue. Malah jadi di restoran. Nah, itu mah udah kacau. Ada batasannya. Ada batasannya. Oh iya. Ya
Ya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kita harus berpikir. Jadi nggak bisa kita salah-salahan, itu nggak bisa. Mau kenyataan umpamanya dia merasa benar, coba selesaikan, bisa enggak? Kan gitu aja. Iya. Kalau namanya benar pasti selesai dong. Iya, betul. Kan gitu. Tapi kenyataannya jarang yang enggak. Tapi untuk menyelesaikan Mas Bobi sama Mbak Kiana sebenarnya cari akar masalahnya apa kan gitu. Nah, kalau saya sama istri tetap pakai air. Ada air khusus. Ayo, saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau Perempuan tuh ngomong. gampang lulu ya kalau yang bahasa. Enggak, saya mau nggak ngomong. Ini mah cerita. Ini Cerita aja, cerita. Ini Kia yang lain sama Bobi yang lain. Iya. Coba dijawab, nafsu atau Allah? Jarang sih kalau ngomong. Lah kan saya tanya. Nafsu berarti Lah, aku dia. gitu. Nafsu Iya. atau Allah? Berarti sholat aja ya. Ya sholat aja. Sekarang saya udah enggak, karena di hati mengatakan begitu. Ngapain sholat hajat, sholat aja, setelah sholat doa. Gitu ya, Doa, Ustaz, ya? iya, nanti Allah yang ngatur. Baik. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala iman dan amal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Dan itu yang harus kita perhatikan. Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Berarti tipe Allah itu mau mengabulkan doa semua hamba-hambanya Allah itu yang dilihat iman sama amal soleh bagi yang beriman. Kalau bagi yang lainnya terserah Allah. Memang kenapa ditulis dalam Quran bahwa semua nikmat itu dari sisi Allah. Makanya jangan merasa nikmat yang kita terima itu adalah karena kehebatan kita. Karena saya menjabat ini, saya punya istri ini, saya punya keris ini, saya punya ali-ali ini, saya amalin ini. Nggak boleh. Nah itulah menduakan Allah. Itulah namanya mensekutukan Allah, itu sebenarnya. Kalau saya itu baca amalan-amalan ini, saya kayaknya karena membaca amalan-amalan ini. Itulah mempersekutukan Allah dengan ayat amalan itu sebenarnya. Makanya harus hati-hati. Makanya doa aja biasa, ikhtiar tetap ikhtiar, kuatkan ibadah kita pada Allah Ta'ala. Yang sunnah, yang jelas ya. Yang sunnah mau Senin Kemis silahkan lillahi ta'ala. Baca Quran silahkan lillahi ta'ala. Silahkan berhubungan dengan suami istri lillahi ta'ala. Mendidik anak lillahi ta'ala. Menasehati anak lillahi ta'ala. Semuanya itu lillahi ta'ala gimana ya, benar-benar mencari ridha Allah sebenarnya. Mau marah sama anak, dipikir dulu. Ini saya bikin agak marah biar anak takut. Tapi sebenarnya saya nggak ingin marah. Nah, pura-pura aja marah. Nah, ini sudah Beda itu maksudnya. itu beda. Daripada kita marah spontan. Nah, itu nafsu. Gitu. Dan kan ada beda. Allah tahu bahwa kita itu, oh ini mendidik, bukan nafsu. Jadi betul-betul dunia itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang berpikir itu maksudnya. Memang ditulis banyak di dalam Quran. Berpikir apa tuh dipikir dulu. Dan untuk memahami Al-Quran itu juga akan menjadi orang-orang itu beruntung bagi orang yang berpikir. Lah kalau orang geradakan itu ya gimana? Nggak bisa. Memang mau berpikir. Islam itu sebenarnya real, bukan katanya-katanya. Ya sebenarnya memang orang tidak akan pernah tahu. Jadi persoalannya kan begini, orang kena sihir itu kan orang nggak pernah tahu. Padahal kita itu ditunjukkan oleh Allah, diceritakan oleh Rasul. Musibah, apapun bentuk musibahnya itu dari perilaku kita, dosa-dosa kita. Ada ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jelas sekali. Nah, orang itu banyak yang tidak mau percaya dengan ayat itu. Sehingga kalau nggak percaya, ya udah dianggap oleh Allah Ta'ala ya berpaling. Nah, berpaling dianggap oleh Allah Ta'ala ya, nah ya itu. Nah, itu orang nggak pernah tahu bahwa tidak mengimani satu ayat sudah dianggap oleh Allah Ta'ala menutup, nggak mau, atau kerasnya kita bilang kafir. Itu. Nah, inilah sebenarnya pengetahuan ini dari Allah, bukan dari saya pribadi. Dari Allah yang memberikan pemahaman sehingga
Saya awalnya jelas mendoakan sihir itu masuk, kena itu pasti dari salah dan dosa, mohon diampuni. Doa pertama itu mohon diampuni kesalahan dan dosanya. Kemudian kita coba menyelesaikan sihirnya ya dengan doa pada Allah Ta'ala tanpa melalui air. Nggak perlu air, Allah itu tidak melalui air, Allah itu langsung berdoa buka tangan. Kemudian apa saja, kalau sihir biasanya tetap ada jinnya, makhluknya. Kemudian ada, kalau sudah ngomong berani, kata-kata itu kelihatan ini bukan kata-kata jin, maksudnya kata-kata ini dukun, berarti dukun itu punya ilmu dia yang dimasukkan ke tubuh orang itu yang mengontrol orang itu untuk ngomong macam-macam. Aku bunuh kamu, mati kamu. Itu buat mohon maaf ya. Saya ingin tahu dukunnya hebat mana sih, dukunnya ini sini maju. Awas terkam bosan ini. Udah, saya potong-potong aja. Buat. Dukunnya enaknya diapain nih, Mas? Enaknya terserah Pak Ustadz aja. Enaknya diapain kalau udah kayak begini Pak Ustadz? Ini kau buat nantangin, kemudian juga nganggap remeh orang, kan istilahnya begitu. Oke. Nggak akan bisa. Dukunnya Coba. akan kita selesaikan ya. Boleh Pak Ustadz. Itu ada ilmu dukunnya di dalam tubuhnya Ibu Ada. Mei Dwi Jayanti ini. Ada ilmu dukunnya yang ngawasin. Tapi Pak Ustadz ngerasa ada yang aneh nggak? Hah? Dari tadi tuh nggak ngomong kamu nggak akan bisa, nggak ada ngomong begitu dari tadi ya. Karena dia tahu juga Siapa yang dihadapi ya? siapa yang mau dia. Siap-siap. Gantian saya ya. Ya. Ngomonglah dukun ya Mas Bobi ya. Dukun ngomong. Kalau nggak percuma ya. Permintaan terakhir sebelum divaksin. Dipaksin sama doa. Aduh, Sudah ada dikit sini. hati-hati. Ah, Keras banget ini ya. Lihat. Oh, tenang. Ya, Tenang. ya. Kalau Ki mungkin mau coba. Nggak barangkali ya. Siap ya. Saya bantu doa ya. Ya, Ibu Mei Dwi Jayanti di dalam, coba Ibu Mei memuji Allah. Bertasbih ya. Ibu Mei pasti dengar saya kan? Bertasbih di dalam hati. Subhanallah. Coba. Subhanallah. Itu Mbak Mei ya. Subhanallah. Itu Mbak Mei. Ya, terus Mbak Mei ya. Oke, siap-siap. Pemirsa di rumah, ada Ibu Mei Dwi Jayanti, terkena sihir sudah 8 tahun. Saya akan bantu mendoakan. Sabar ya. Mbak Efdi, ya boleh ikut membantu nanti. Ya, Mbak Efdi, ya boleh. Boleh apa-apa. Boleh membantu nih. Ya, diturut. Pemirsa di rumah boleh ikut mengaminkan kalau kasusnya mirip seperti Mbak perutnya aja. Kasusnya mirip seperti Mbak Mei Dwi Jayanti ya. Mudah-mudahan kita dikabulkan Allah ya. Narasumber yang tadi itu bisikan itu memutilasi anak. Jadi Mutilasi anak. Anak. Nah, kalau ini agak beda ini. apa itu Pak Ustadz? Bisa aja beliau sering jengkel sama suami. Ya, jadi antara sihir sama skizofrenia menyatu. Menyatu ya Pak Ustadz. Nah, ini nggak akan bisa diselesaikan kalau Ustaz itu tadi nyambung banget. iya, dia marah sama suami sebenarnya. Jadi ada kekakuan, ada ini gitu. Makanya waktu sudah dimohonkan kepada Allah ya barang yang ini kita nggak punya kekuatan, yang punya kekuatan Allah. Bukan kita minjam kekuatan Allah, enggak, ya memang kita nggak punya. Doain agar mantra sihir itu dihancurkan oleh Allah. Kemudian benda-benda sihirnya dihancurkan, dukunya orang yang menyuruh diselamatkan, kan gitu ya. Menurut aturan-aturan Allah kita ngikutin, di realnya itu kita ikutin. Nah, memang saya agak melihat ini beliau kayaknya kaku, emosi sama suami, agak egois. Keras kepala. Kalau agak lah keras kepala itu ada. Makanya tadi pada waktu dia begini itu, lah ini kaku ini. Jadi kalau pelajaran nggak perlu hebat mau enggak lah, pelajaran itu sama 2 tambah 2 4 itu kan kita nggak pernah menemukan
rumus integralnya itu nggak pernah menemukan, tapi kita langsung memakai 2 tambah 2 4 kita pakai. Nah sama belajar di siraman kolbu itu adalah belajar. Jadi orang tuh bisa kalau tangannya kaku, nyengkrung, nah ini berarti beliau itu punya sifat kaku. Mencerminkan ya. Mencerminkan Reaksi itu mencerminkan reaksinya sifat. itu mencerminkan Dari sifat. gerakan-gerakan tubuh dia itu Ya. bisa jadi petunjuk ya. Iya, petunjuk bahwa Petunjuk buat beliau kita. itu ada kaku, ada ego, ada emosi. Tapi emosinya ya ada, jelas kalau ada kaku, ada ego pasti ada emosi. Nah itu didoakan di terakhir. Karena kelihatan setelah doa kaku, Kelihatan emosi langsung. ini mulai lemes dia. Lemes. Berarti emang di titik itu kuat banget. Memang, makanya sebenarnya yang mengunci seluruh tubuhnya Mbak Mei dia Jayanti ya Allah. Dan jika di antara mereka ada yang membangkang, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semua benda-benda gaib, benda-benda yang tidak tampak di dalam tubuhnya Mbak Mei, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Dan jika ada yang membangkang, hancurkan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku Mbak Mei ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon padamu berikanlah kesembuhan pada Mbak Mei ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Mei bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kepadamu ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Part karena terakhir itu, Pak Ustadz. iya part terakhir itu di akhlak. Nah di akhlak inilah saya itu sebenarnya mau menyampaikan kenapa Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi, untuk menyempurnakan akhlak. Jangan buat main-main kalau malaikat Jibril itu memberikan kata-kata tersebut, itu berarti dari Allah Ta'ala menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak ini juga menjadi iman. Kalau memang itu akhlaknya baik, itu menjadi iman, itu ibadah. Makanya jangan main-main. Siapapun orangnya, orang biasa maupun orang yang tahu agama, tapi kalau akhlaknya jeblok, jelek, hancur sholatnya. Hancur pasti. Nggak bisa untuk main-main. Jadi semuanya harus tertib. Ya sholatnya tertib, ya memahami Qurannya tertib, ya diamalkannya ya tertib, akhlaknya ya sehari-hari ya tertib. Nah itu baru semuanya dongkrak semua. Naik pasti. Nah itu dilihat nanti sholat. Orang sholat itu ya memang nggak cuma secara fisiknya sholat, tapi hatinya itu mengikuti apa perintah Allah. Kita disuruh sholat aja ngikut. Nah berarti kita mengikuti perintah Allah Ta'ala yang lain, termasuk akhlak itu harus baik. Nah di situ saya mau menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah yang baik, tidak emosi, tidak marah, kan gitu. Makanya ada hadis la taghdab wa la tajanna. Makanya dia ada emosi, ada kekakuan, ada ego, itu dibacain kayak apa? Nggak bisa. Iya emang nggak bisa. Mau dibacain ayat Quran, emang nggak bisa. Udah mah jauh kan antara ayat Quran dengan orang kesurupan, ditambah sifat makin jauh. Nah, iya nggak bisa. Makanya berkali-kali sudah dibaca-bacain ini, 8 tahun itu dibaca-bacain terus. Emang nggak bisa. Dikiranya keluar. Dikiranya keluar, padahal di dalam situ. Dukunya dilihat ini, mau dukunya kan di dalam nih mas. Dilihatin, oh ini mah anak kemarin sore. Walaupun dia baca Quran, ini anak kemarin sore. Karena dukunya melihat itu ilmu. Bukan hebatnya, itu ilmu dukunya. Nah ini anak kemarin sore. Makanya nggak pernah bisa. Nah itu harusnya berpikir gitu loh. Lah iya ya memang kenyataan begitu. Jin Kan itu ngomongnya nggak akan bisa ngobatin. Lah kan begitu kata-katanya. Bisa jadi dukun ini sudah lebih dulu buka praktek daripada yang obatin. Persoalannya itu dia tinggi, dia ya? nggak cuma ilmunya nggak di titik itu. Banyak dia itu nyantet orang lain, dan kalau diobatin dengan baca-bacaan Quran itu dia ngerti, oh ini nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya ya? Nggak ada efeknya. Berarti dukun itu paham ini nggak ada efeknya. Kalaupun misalkan ada jin dalam tubuh, kan biasanya gini Pak Ustadz, orang dibacain nih, tiba-tiba makhluk dalam tubuhnya tuh bacain juga ayat yang sama dengan suara yang lebih enak gitu. Nah itu biasanya dukunnya juga bisa ngaji. Bisa ngaji juga ya. Iya. Tapi kan kalau sekedar cuma ngaji ya, oh ini kayaknya mau pamer kali gitu ya. Iya. Pamer ayat, Iya. saya lebih bagus loh. Iya, Gitu ya, gitu iya, ya. emang benar. Banyak banget yang kayak gitu. Iya banyak, sangat banyak sekali. Makanya
harus hati-hati. Kenapa akhlak itu harus kita munculkan setiap saat, setiap hari, yaitu Bisa ya saya pikir. Apa dia nggak kepanasan kan? Dulu kan nonton film kan begitu, dibahasain panas gitu. kepanasan itu sebenarnya gini loh prosesnya. Proses kepanasan itu kan belum pernah terjawab. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Jadi itu gini, ini saya membuka iya yang panas itu gimana jadi tuh? gini. Jadi sesuatu yang menjadikan jin di dalam tubuh itu panas, itu sebenarnya orang yang membaca sesuatu itu tadi sebenarnya niatnya bukan karena Allah, tapi karena ngobatin, ngusir jin dan sebagainya. Nah, karena dia niatnya bukan karena Allah, datanglah karena bacaan itu datanglah jin banyak. Nah, karena datangnya jin banyak ini, jin yang di dalam tubuh itu merasa nggak nyaman, kepanasan. Jadi bukan panas karena mendengar ayat-ayat Quran, enggak. Menurut saya loh ya. Karena kalau orang, dia kepanasan karena mendengar ayat Quran, enggak. Kenyataannya yang tadi, ibu-ibu tadi, ya nggak apa-apain dibacain berkali-kali. Mama Pak Ustadz, berarti begini, seumpama jin dalam tubuh orang itu lebih lemah daripada jin yang masuk dari bacaan tadi, panas. Seumpama jin dalam tubuh ini tidak lebih lemah, dia bisa ngikutin bacaan orang itu. Bisa ngikutin, gitu. Jadi kalau jin di dalam itu sihir, ilmu dukunnya lebih tinggi aja, mereka yang jin-jin yang datang karena niatnya bukan karena Allah itu ya diketawain. Diketawain. Jadi itu selama ini memang belum pernah terbuka. Iya. Belum pernah. Siapa yang mau cerita seperti itu? Nggak ada. Kan ada yang gini nih. Itu buktinya didoain, dia kepanasan. Berarti ilmu yang doain bagus kan gitu ya. Tapi ada juga, kenapa itu masih doain kok malah ikut baca Al-Quran? Iya, itu belum terjawab. Itu sama seperti kalau orang baca Quran sebelahnya orang non Muslim. Bahwa selama dia baca Quran orang non Muslim dengerin biasa ya nggak akan kepanasan. Itu realnya itu gitu loh. Coba pakai real gitu loh. Iya, logika. Ya nggak akan panas. Walaupun dia non Muslim. Dia memang bacaan biasa. Yang jadi panas itu adalah ayat Quran itu petunjuk dikerjakan. Nah, orangnya sendiri itu yang jin sendiri itu nggak nyaman. Nggak nyamannya itu juga dia nggak ngerti kenapa saya nggak nyaman gitu. Itu. Nah, itu dia nggak merasa panas kadang-kadang. Loh, banyak yang nggak merasa panas tapi saya nggak nyaman dengan dekat sama orang itu. Mendoakan orang dengan mendoakan diri sendiri beda nggak Pak Ustadz di hadapan Allah? Begini, ada tetap beberapa tahapan. Yang baik itu semuanya baik, bisa mendoakan diri sendiri kalau intinya kita itu ingin dikuatkan iman, Islam, ihsan kita, ya itu ingin dikuatkan, boleh silakan. Tetapi doa itu apa yang terjadi atau yang diucapkan kita itu kan kita ngerti ya. Kalau doa rata-rata manusia itu yang dipingin ya duniawi kan begitu ya. Nah itu berarti yang masuk adalah nafsu. Nah mendoakan orang itu juga baik. Kalau orang itu mendoakan orang lain itu sama seperti mendoakan untuk dirinya sendiri. Jadi makanya orang yang mendoakan orang lain itu baik jika dia niatnya karena Allah. Kembali pada orang tersebut karena Allah. Tapi kalau ada orang dia itu di dalam doanya dia sebenarnya sudah menginginkan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, Allah Maha Tahu. Berarti dia menginginkan duniawi untuk dirinya sendiri. Nah Allah Maha Tahu. Tapi itu dikabulkan sama Allah apa? Enggak. Walau alam itu hanya Allah kalau saya. Kalau dikabulkan berarti menjadi penguji orang tersebut. Sama seperti tadi momennya Ibu Jayanti itu, dia diberi kesembuhan selama 8 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tapi kesembuhan itu penguji. Ya bagi Ibu Jayanti, ya bagi kita itu penguji. Apa yang saya ceritakan? Apakah pada waktu selesai itu saya ujub, ya sombong? Saya tetap bilang bukan. Itu ada ilmu yang mau saya sampaikan. Ilmu apa? Itu Islami. Yang mana tentang akhlak itu Islami.
Ilmu yang mana? Tentang sihir. Kita doakan kepada Allah Ta'ala, karena yang punya ilmu paling tinggi itu Allah, bukan saya. Sama seperti umpamanya Nabi Musa. Nabi Musa nggak ngerti dia bawa tongkat. Suruh aja sama Allah Ta'ala, lemparkan tongkat. Nah, ini ikutin Allah aja. Ikut perintah dong. Ikut perintah aja. Perintah benar. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa kalau Allah itu maha, ya udah kita serahin sama Allah Ta'ala. Misalnya kita berdoa, ya berdoa gitu. Fakiran tadi itu menarik itu ya. Menarik kan di Al-Quran ada ayat Waidamar itu Pangwa Yaspik itu ya. Iya, betul. Nah, itu sunatuannya ya, ada yang ke dokter, ke tabib, ke dukun, ke orang pintar. Kan ada juga yang menghubungkannya ke Al-Quran sebagai sifat, Ustaz. Nah, biar kita nggak salah, ayat Al-Quran dicelupin air minum, kemudian dibakar minum dan sebagainya. Ini lebih ini yang disebut sifat itu apa ini? Kita kan yang mengikuti kita yang seperti ini. Ada Al-Quran dibakar minum, itu kan Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya beliau matang. Nah, kemudian kita mulai dibagi-bagi nih. Ya satu, kalau yang namanya ke dukun atau ke tabib saya tidak tahu nih. Yang jelas janganlah. Ini dari dasar kefakiran, dari dasar ini harus kita seleksi. Kemudian ke dokter, boleh langsung ke dokter ya, tapi harus hati-hati. Ke dokter pun kita harus hati-hati, minum obat pun kita harus hati-hati. Ada sesuatu yang mau kita inginkan tentang penyakit kita untuk sembuh, betul kan? Berarti kalau kita mau ke dokter, kita harus berubah dulu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, jadi tahu bahwa sakit itu dari dosa-dosa kita. Kalau tidak, oke, kita langsung pergi ke dokter, betul ya? Kita tidak memohon ampun kepada Allah, berarti kita tidak tahu bahwa sakit itu sebenarnya ada dosa kita. Paham ya? Kalau kita langsung pergi ke dokter, bisa nggak itu dikatakan itu dokter itu penyembuhnya? Nggak, untuk orang-orang tertentu. Akhirnya dia ngomong, dokter sana lo hebat. Bukan Allahnya, ada ininya. Pasti. Nah, itulah yang mulai melakukan sesuatu kemusyrikan kita. Bukan saya bukan anti dokter, enggak. Jadi kemusyrikan nggak kerasa itu. Iya. Yang ada gue mah kalau sering ke dokter lo jadi sembuh. Belum tentu padahal. Lah iya, makanya di situ nggak ada Allahnya. Cuma kalau sudah mau tobat, mohon ampun, disitulah kita harus pahami. Kalau sudah beberapa hari, berapa minggu belum sembuh, diberikan oleh Allah, doalah. Nah ini untuk mau ke dokter, berdoalah untuk ke dokter. Ya Allah, aku sudah tobat, tapi badanku masih tidak enak. Ya, aku akan berikhtiar untuk ke dokter atau ke rumah sakit. Izinkan aku ya Allah untuk berikhtiar mencari kesembuhan. Ini orang hebat. Dia benar, caranya benar. Adabnya rapi. Loh, kan benar? Iya benar. Jadi dia tidak meninggalkan Allah sama sekali. Dia mencari, dia ikhtiar. Kalau ke dokter belum sembuh. Ya Allah, saya belum sembuh. Carilah saya. Iya benar. Lihat acara Siraman Kalbu. Lihat doa-doanya, aminkan. Banyak yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kesembuhan melalui doa, ngaminin. Saya nggak ngajarin sesuatu yang jelek. Benar. Doa, doa aja, benar, serius deh kan, dari untuk taubat. Nah inilah sebenarnya harus kita ketahui. Tadi Pak Haji Hasan sudah sangat benar sekali. Nah pada waktu kita mencari tahu bahwa banyak sekali ayat Quran menceritakan Quran itu syifa. Dan syifa inilah, pengobat inilah nggak pernah diurai. Sebenarnya pengobatnya Al-Quran itu bukan ayatnya secara langsung, tetapi adalah pengetahuannya untuk diamalin. Contoh, kita menjadi sifat pengetahuan tentang apa namanya musibah, bahwa musibah itu disebabkan dari salah dan dosa, ada ayatnya, betul ya? Benar. Ini kan harus kita urai nih. Berarti kalau itu dari salah dan dosa, berarti saya harus tobat. Kenapa nih? Ini Ustadz nih, dengerin nih. Ustadz kan pengalaman dengan kita nih. Setelah tobat, aku cerita ini. Narasumber yang di Siraman Kalbu diberi kesembuhan nggak sama Allah? Diberi. Itulah sifatnya. Itulah sifatnya. Ada pengakuan tobat. Ada tobatnya, ada paham, ada ngakuin kesalahannya. Itu sifat akhirnya sembuh. Bukan kita yang hebat. Bukan. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, karena
jalannya, ilmunya jelas, jalannya kita kerjakan. Pintunya dibuka semua. Pintunya dibuka sama Allah Ta'ala. Bukan saya yang hebat. Ada juga Ustaz yang dimaksud Syifa yang saya dengar. Jadi Quran sebagai media untuk ru'yah nafsiyah. Dia membaca dengan jahro, telinganya dengar, hatinya meresap, itu juga bisa juga menjadi sifat saja. Oke, sifat seperti itu harus ada petunjuknya. Petunjuknya satu ayat, yaitu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Satu. Yang kedua adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus kita ketahui beneran. Jadi satu dengan yang lainnya itu akan Berkesinambungan. iya, berkesinambungan. Kenapa? Jika diperdengarkan ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Ini belum selesai. Dengan satu, ada orang baca Quran, yang satu mendengarkan. Yang lainnya adalah ayat yang tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Betul ya? Berarti sholat itu harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Termasuk ibadah harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Nah, ibadah kita ambil baca Quran. Baca Quran harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Jadi yang menjadi sifat itu adalah orang yang membaca Quran niatnya karena Allah, bukan untuk ngobatin. Harus difahami karena ayat-ayat berkesinambungan. Kalau niatnya baca Quran, ada orang nih baca Quran, Pak Hasan baca Quran nih, dari awal dia di masjid aja baca Quran biasa aja, nggak perlu dilakukan baca Quran. Nah, saya denger nih, udah bacaan Quran, saya pengen dengerin di belakang, dengerin bukan ingin apa-apa, lillahi ta'ala. Nah, inilah sifat yang terjadi. Itu yang terjadi dengan pembacaan Quran yang lillahi ta'ala. Yang satu mendengarkan lillahi ta'ala, jujur kalau boleh saya cerita, itu jin itu keluar sama-sama lillahi ta'alanya. Nah, ini kenapa saya nggak mati. Kalau membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, untuk ngobati, banyak yang datang dan mengunci lah, kan bingung. Yang ada nambah. Yang ada nambah. Ya, ini yang jadi. Nah, ini yang harus, ini yang orang tidak pernah Kembalikan lagi ke Allah. ke Allah. Sebenarnya ke arah sana. Nah, ini yang tidak pernah diketahui. Lah kan saya itu kayak orang yang, loh, yang ini masuk, yang ini keluar, pada sama-sama bacaan Qur'annya. Iya. Lah kan bingung awalnya. Ternyata beda ya. Lah ternyata beda, nggak taunya memang niatnya. Yang satu niatnya karena Allah baca di masjid karena pingin ngabisin waktu kosong, ya udah saya baca Quran, aja ngaji. Saya dengerin, lirik-lirik, saya dengerin. Itu saya buktikan. Ini saya buktikan ya. Pada waktu di Masjidil Haram, setiap kali sholat imamnya baca bacaan Quran tuh, sholat kan. Itu kalau sholat ini, depan saya ini kan makmum nih, dibacaan Quran. Biasanya kan ayat-ayat surat-suratnya kan, ayatnya kan yang dibaca Waalaikumsalam. Ayatnya kan agak panjang. Biasanya kan beda masalah. Benar. Ini lucu. Jadi yang keluar itu nanti di dada, nanti yang di kaki keluar, itu. Jadi benar kan? Oh, ini sehingga saya mengetahui, oh ini betul-betul dari Allah beneran yang begini. Memang begitu yang saya amati di Indonesia, ya begitu. Nah, ini hanya bedanya di situ. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita ketahui. Kenapa niat itu harus satu, lillahi ta'ala. Cukup. Alhamdulillah diberitahu. Besok udah nggak boleh loh Pak Haji. Diberitahu ya. Besok udah nggak boleh. Jadi diberi apa nih? Diberi tempe. Besok kan puasa sunnah. Iya, mumpung ini. Jadi insya Allah seperti itu. Makanya harus hati-hati. Orang nggak tahu. Nah, inilah yang bisa diceritakan. Kenapa? Karena banyak yang sering dibacain. Ini yang kemarin itu yang di sini berbulan-bulan dia dibaca-bacain itulah, ya. Jadi mana niatnya tidak lillahi ta'ala. 1 bulan kalau nggak salah, betul ya Pak Haji ya? 1 bulan. 1 bulan full, nggak bisa keluar. Dan di sini
hanya doa biasa hari ini, salahnya di sini, doa biasa, selesai. Gimana? Hilangnya di sini, hilangnya di sini, hilang. Alhamdulillah. Sekarang ketemu sama saya gimana? Enggak takut sama Ustadz sekarang. Nah, apa bedanya? Itu pembuktian, Siraman Kolbu. Nggak ada yang namanya main-main. Saya dakwah, nggak ada permainan di sini. Umpamanya kreatifnya bermanis settingan, nggak ada settingan. Serius, full. Kalaupun umpamanya di Siraman Kolbu itu ditutupin daun dan sebagainya, karena itu kesurupan beneran. KPI melarang kita untuk menyiarkan ya Pak Haji ya, sehingga kita juga menghormat sama KPI ditutup. Walaupun kadang-kadang pemirsa dulu, kok ditutupin? Emang dilarang sama KPI. Ada aturan-aturan. Ada aturan, kita ikutin lah istilahnya. Cuma nanti ini nih di Ustadz Danu Official nih YouTube-nya nih, itu biasanya nanti yang betul-betul unsensor. Jadi betul-betul apa yang terjadi di situ terbuka. Kita buka inilah yang terjadi sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui bagaimana Quran tadi menjadi syifa. Paham? Kalau baca Quran boleh, tapi niatnya lillahi ta'ala. Yang mendengarkan boleh, niatnya juga lillahi ta'ala. Sama. Semakin yang baca Quran itu imannya kuat, semakin yang keluar dari tubuh jinnya juga banyak. Nah, itu beda. Lucunya ya. Itu lucu. Itu bagi saya lucu. Makanya ya Allah, ini teka-teki hidup. Gitu. Nah, itulah bedanya antara dunia dan akhirat. Kalau kita ingin mencari pahala dunia, lillahi ta'ala. Kalau kita ingin mencari pahala dunia, pahala itu bukan dunia, sebenarnya jelek banget kalau pahala ya. Jadi kenikmatan dunia ya kamu itu nanti setelah kamu mati kamu nggak ada amal ibadah. Itu aja kamu dikasih apa harta. Umpamanya Ustaz baca surat ini, baca sholawat untuk kaya, bisa aja dikasih, bisa, tapi belum tentu juga bisa. Tapi sholawatnya karena tidak lillahi ta'ala nggak masuk. Batas di situ doang. Batasnya di dunia. Besok di akhirat ya ketemu. Jadi ada kemungkinan orang yang sholat, ibadah, puasa pasti akhirat belakang ada kan? Memang ada. Itu yang merugi karena dia tidak mencari lillahnya Allah. Tidak. Nah, itu memang benar. Makanya doa-doanya kadang-kadang juga belum dikabulkan sama Allah Ta'ala, memang seperti itu. Nah, ini yang kita harus hati-hati, saya termasuk. Karena mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Silakan ke dokter, tapi ada aturannya. Saya untuk dokter enggak anti, enggak, malah saya suruh ke dokter udah belum, ke dokter selalu. Mas Bobi sudah ke dokter belum? Karena saya itu juga menginginkan beliau juga dilibatkan gitu. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Tambah ilmu banget ini Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Guys, Ustaz Abe guys. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, Mbak Sesi ada yang bertanyain, mungkin tadi ada yang belum tersampaikan saat di depan gitu kan, mau ditanyain sama Ustadz gitu kan? Iya, gini Ustadz, ini maaf ya gitu. Ada beberapa temen gitu yang pernah menonton saya waktu pertama kali jadi bintang tamu Pak Ustadz gitu. Terus mereka punya pendapat kayak, Ses, Ustadz Danu itu kan lebih ke musrik, ngobatin orang kemasukan apa gitu. Kalau mau sih jadi bintang tamu kayak gitu. Itu tuh bagi aku kayak kalau menggurui sih gitu. Ini anak-anak muda yang baru pada hijrah gitu. Aku kayak kalau menggurui, kalau lo nggak mau jadi bintang tamunya nggak usah gitu. Jadi kayak mereka, iya gue di calling berapa kali ini nggak mau gitu. Ya usah kalau nggak mau. Kalau gue mah seneng diundang Ustadz Danu, bener diundang lagi kan? Memang harus ucapan gitu ya. Gitu. Jadi bagi aku yang gak usah menggurui lah gitu. Toh juga kita tahu latar belakang mereka juga. Jadi menurut Ustadz Danu nih untuk orang-orang yang baru berhijrah yang kayaknya tuh udah lebih dari nabi gitu ilmunya tuh. Iya kayaknya tuh udah langit 8 mungkin lewat itu. Kayak gimana gitu Ustaz? Ya sebenarnya gini, kalau saya sih gampang. Ada banyak dalil yang saya pergunakan untuk mensikapi orang-orang seperti itu. Satu,
wala tajassasu. Ini harus nih kita pegang nih. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, ya. Belum tentu kelompok kita atau kita itu lebih benar dan lebih baik daripada kelompok orang yang kita omongkan. Allah itu menulis di dalam situ karena orang-orang ini dia merasa otaknya dia yang berpikir. Nafsunya yang dia kedepankan. Bukan ilmunya yang dia perhatikan. Tapi dia tidak tahu di situ ada apa, nggak akan tahu. Karena dia sudah dicekokin sesuatu yang belum tentu yang nyekokin itu benar. Iya benar. Contoh mamanya, sekarang dukun. Yang menyelesaikan dukun itu siapa? Kan kita nggak tahu. Apakah seorang ustadz atau seorang muslim tidak boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dukun? Kan pertanyaan begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti semua persoalan di dunia atas izin Allah bisa diselesaikan. Itu nomor satu, atas izin Allah. Kalau dia bilang musyrik, ya nggak musyrik yang apa? Itu harus diganti. Yang kayak mana yang nggak musyrik nih? Persoalannya yang dia merasa tidak musyrik, mampu nggak menyelesaikan? Oh, kan begitu. Harus ada adu ilmu nih. Harus ada adu ilmu walaupun saya nggak pernah ngomong nih. Karena saya kalau ngomong di TV berarti saya bisa nyakitin saudara saya. Saya nggak mau. Statement saya itu sebenarnya sering saya munculkan, cuma orang nggak ngerti itu statement ayat itu apa maksudnya, nggak ngerti. Contoh, ini saya kasih contoh. Yang nggak musyrik itu yang bacain Quran mamanya, umpama, Saya nggak perlu jawab kalau yang itu. Cukup saya limpahkan pada asisten saya, Ustadz Asep. Gitu aja saya. Saya nggak perlu jawab. Ustadz Asep itu udah kenyang makan asam garam yang seperti itu. Karena tinggal di Madura, banyak garam. Iya serius nih. Ustadz terangin nih, kalau umpamanya yang tidak musyrik itu baca Quran umpama, Ustadz Asep tahu, ngerti dalilnya, kemudian belajar, kita sama-sama belajar. Kemudian Ustadz Asep juga pernah menjadi narasumber yang terpaksa, saya sendiri juga terpaksa berdoa. Jelasin nih, ini ilmu masalahnya ya, nanti saya tambahin. Ya mungkin gini aja Mas Esi ya, karena saya mengenal Ustadz Danu itu hampir setahun ya Ustadz ya? Iya, setahun kurang lebih ya. Dulu saya termasuknya salah satu praktisi. Jadi kalau ada yang sakit saya doain gitu kan. Bacaannya Pak dari Al-Quran. Tapi ternyata setelah kesini dapat pencerahan ketika kita membaca Al-Quran tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, justru itu malah mengarah ke arah yang kurang baik, kurang bagus. Karena ada sesuatu yang masuk. Kalau saya nggak bohong, maksudnya gini loh, Ustadz itu ya saya tes yuk baca ini, arahin kemana? Arahin ke tangan, baru ngeh. Loh, terus yang masuk ke tangan saya apa? Itu. Nah itu saya juga berpikir, saya nggak mau hanya mulut, buktiin sekarang. Terus yang masuk ke tangan ini apa dari bacaan ini? Akhirnya kan berpikir, apakah itu malaikat? Malaikat kan hanya patuh pada perintah Allah. Apakah itu setan? Setan hanya menggoda nafsu kita. Kita nggak akan bisa lihat. Apa coba? Pasti jin. Lah kenapa jin itu bisa masuk ke titik kita niat? Ya karena niat kita, bukan karena Allah Ta'ala. Itulah jin itu masuk. Padahal bacaannya dari Quran. Sudah benar. Ustaz kayak mau kaya itu termasuk kan? Bagian ini supaya kaya, supaya bisa dapat rezeki itu. Baca ini biar dapat jodoh. Nah, itu yang di wirid kan kadang orang gitu. Baca wirid ini set Al-Fatihah sekian biar dapat jodoh bisa jadi. Pertanyaannya udah dibacain apa belum? Belum. Makanya dapat dapat ya. Janganlah, salah. Karena itu justru akan menimbulkan kemadaratan buat kita. Pasti. Karena banyak yang di acara siraman kolbu ini, itu banyak dia punya ilmu kebal, dia bacain ayat Quran, dibaca, diwirid terus-terusan kebal. Tapi jin yang ada di dalam. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau itu yang dicari duniawi, yang masuk pasti
Makanya Allah mengajak kita untuk bersumpah. Kul, suruh kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kuncinya. Kalau seseorang memberikan cerita bahwa acara itu musyrik, enggak apa-apa, saya malah senang. Kenapa saya senang? Dalam hadis Nabi diceritakan kalau dia mengatakan fitnah kepada saya, padahal saya jelas, dalilnya jelas, dia memfitnah saya, berarti dia siap menerima dosa saya, dia terima. Dan kalau dosa saya habis, pahalanya dia ditransfer oleh Allah Ta'ala nanti ke saya. Kalau saya difitnah mah cengar-cengir. Yang mitnah itu siapa? Semakin yang mitnah itu hebat, semakin saya cengar-cengir. Karena kebaikannya diambil. Nah itu hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang ini ketawa aja, senyum-senyum aja saya. Kan dia tidak tahu. Contoh kalau orang sakit, dalilnya ada, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya jelas, orang kena musibah itu disebabkan karena dosa. Paham? Kemudian kalau ada sihir, gimana cara menyelesaikan sihir? Kita tidak tahu dalam Quran menyelesaikan sihir itu, kita tidak tahu. Nggak ada tuntunan jelasnya. Sebenarnya dijelaskan tapi tersirat bahwa berdoa itu boleh. Berdoa para nabi beda-beda, nggak sama satu dengan yang lainnya. Berarti doa itu boleh asal baik dan kepada Allah, jelas. Doa itu asal kepada Allah boleh, kan gitu. Nah sekarang ada sihir di badannya Mbak Sesa. Saya cari sihir untuk mengeluarkan gimana? Nggak ada mengeluarkan. Yang ada berlindung dari sihir. Nah kalau berlindung dari sihir berarti sihir itu belum masuk, kan harus begitu. Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau berlindung dari tukang sihir, tenung dan sebagainya, itu berarti sihir belum masuk, boleh dibaca. Al-Falaq Anas boleh. Saya penjagaan, itu penjagaan boleh. Tetapi apakah Allah menjaga terus-terusan? Belum tentu, saya jawab, belum tentu. Nah itu tidak pernah dibahas. Kenapa belum tentu? Itu kan Allah pasti, nggak ada di mana pastinya di situ. Itu memohon kok. Itu memohon, bukan kepastian Allah yang harus kita selesaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk di situ. Nah kalau namanya orang yang sering baca, kemudian orang yang ngobatin, kemudian itu baca itu dia berhari-hari, orang tersebut masih nggak sembuh, gimana coba? Udah dibacain ayat Quran nggak sembuh-sembuh. Gimana coba? Lah kalau mamanya ada yang tanya, loh berarti ayat Quran kalah dong dengan jin. Nah gimana? Marah nanti. Pakailah otak. Pakailah otak kalau saya. Iya. Ayat Quran itu petunjuk. Hudalin nas, hudalin muttaqin. Jelas petunjuk berarti kita harus belajar. Gelas itu alat untuk tempat minum, bukan dikremus-kremus begitu, kan begitu petunjuknya ya. Nah inilah makanya saya yang begitu-begitu mah nyengir, karena semakin fitnah itu muncul, semakin banyak sekali. Ya, assalamualaikum. Mana ontanya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu, jangan kita itu coba kalau ada sihir itu, saya kalau boleh ngasih tahu di sini, sihir itu ada orang yang menyihir dukun. Dukun itu biasanya pakai boneka atau pakai foto. Ada yang dibaca-bacain, berarti mantra yang ditiup. Ada yang foto itu dikasih darah. Darahnya sebelum ditetesin aja dimantrain, ditaruh. Sudah kasih darah ditusuk. Kemudian ada yang pakai boneka, ada yang tusuk di ulu hati, ada yang di kepala. Yang pakai pelet ya nggak tahu, dia bisa aja pakai alat di mana fotonya Mbak Sesi sama fotonya laki-laki ditumpuk dengan alat tertentu. Alat tertentu itu ya alat-alat azimat menurut mereka. Nah ini kan ada cara. Kalau kita itu mau ini loh, kita mau buka, mau nuangkan ini di piring, kan harus kita buka tutupnya. Kalau kita nggak buka tutupnya mau gini nggak bisa. Betul kan? Saya anggap santet itu ada di dalam ini. Gimana cara kita ngeluarin? Ya tutupnya dibuka.
Paham ya? Tutup itu yang mana? Ya ada dukun, ya alat sihirnya, dia ada alat tusuknya, dia ada kerisnya, kemudian dia ngelempar boneka yang umpamanya ada pocong ditaruh di rumahnya, di atas gentengnya, di selempit. Itu kan alat mereka. Kemudian yang kena umpamanya Mbak Sesi umpamanya. Lah kan orang nggak tahu kalau dibaca-bacain, lah alat itu masih, sana masih, ya tetap aja masih. Makanya yang begitu nggak akan pernah bisa sembuh. Pakai otak. Harus dihancurin. Jadi itu harus dihancurin. Nah, siapa yang hancurin? Saya nggak punya alatnya. Orang dukun, termasuk alat benda di dunia ini yang punya siapa? Kan Allah. Lah kan saya doa, ya Allah, aku mohon padamu hancurin benda-bendanya. Terserah Allah mau hancurinnya gimana. Masa berdoa syirik? Masa berdoa syirik? Kan doanya aja jelas kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini aja paling mudah yang Mbak Sesi rasain tadi gimana? Ada rasa begitu nggak kan justru mendekatkan sama Allah? Iya. Kan? Nah, Lah iya, maksudnya kan harus jelas kan, tatanan itu harus begitu. Begini maksud saya. Kalau namanya kita mau dari MNC, Mbak Sesi mau pulang, kan lewat mana sih? Kan cara kan ada lewat pintu, kan gitu pintu. Itu sama-sama kaca. Mbak Sesi nabrak kacanya juga nggak bisa kan gitu. Jadi kalau memang benar-benar itu ada dalam Quran untuk menghancurkan, doa itu untuk menghancurkan sihir, saya baca pasti doa itu. Tuh. Saya akan baca doa itu, gitu loh. Lah kalau di dalam Quran nggak ada, ya saya doa aja biasa. Kalau umpamanya di situ ada keris, umpamanya. Lah kan umpamanya di Arab nggak ada keris. Lah kan pasti nggak ada keris itu. Paham ya? Jadi ya saya doa, ya Allah hancurkan alat-alat sihirnya. Peralatan sihirnya, mantra-mantranya. Mantra itu ya ini yang jin yang nempel pada alat sihir yang ditujukan. Ya ini kepada Mbak Sesi, ya tujukan kepada Mbak Sesi. Lah gimana sihirnya? Kan orang nggak pikir di situ. Padahal saya jelasin, loh doa itu boleh seperti itu. Nah inilah makanya kalau ada banyak orang seperti itu nggak apa-apa. Orang itu nanti taunya dia ada di akhirat. Kenapa saya nggak pernah mengklarifikasi? Nggak perlu. Biar mereka bertanggung jawab sendiri ya. Biar mereka bertanggung jawab dan amal saya juga diperbanyak sama Allah Ta'ala. Jadi pahala mereka dikasih sama-sama, makanya saya santai. Jadi ATM, Ustaz. Jadi ATM, iya. Di akhirat karena tarik. Nah, karena ini dia sebarkan itu. Iya. Mau melewat pengajian kayak, mau lewat YouTube kayak, itu kan dosa jariah. Kenapa? Karena mereka nggak tanya sama saya. Kenapa sih Ustadz kok doanya itu kan nggak tanya? Kan nggak pernah tanya. Lah kalau tanya saya jawab. Begitu. Jadi inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kenapa saya nggak pernah respon. Siap. Kenapa saya nggak pernah ini, membiarkan aja. Karena gimana pun juga orang kan pengen masuk surga. Betul. Nah ini mumpung ada kesempatan nih. Dosa saya mau dihabisin sama dia, saya mau Alhamdulillah kan saya mah begitu. Oke guys, alhamdulillah pagi ini keren banget karena bahasanya juga sangat detail ya mengenai beberapa hal tentang perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita tidak prasangka sama orang ya. Dan sesi berikutnya insya Allah akan berlanjut ya, tapi nggak sekarang. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur besok. Amin. Atau ke depan harinya. Amin ya Allah. Amin, ya. Oke, sampai jumpa lagi. Kata terakhir, Ustaz, jangan lupa subscribe, kemudian like dan lonceng. Gitu. Bukan berarti Ustadz minta di subscribe, enggak, silahkan. Tapi kan lebih bagus begitu. Kalau ada sesuatu yang baik, bilanglah baik, kan gitu. Sesuatu yang mengajak kita itu untuk dekat pada Allah, bilanglah, kan gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya, tetap berada di ruang Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.